Renungan Harian Selasa 22 September 2020, Pekan Biasa ke-25. Ibu dan saudara-saudaraku adalah pendengar dan pelaku sabda Allah. Bacaan pertama diambil dari Kitab Amsal bab 21 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 10 sampai 13. Dan bacaan Injil dari Injil Lukas bab 8 ayat 9 sampai 21. Saudara-saudariku terkasih, dalam melaksanakan misi perutusan, entah misi gereja atau misi keluarga atau pekerjaan tertentu, keluarga juga sering menjadi sumber pemicu persoalan dan bahkan menjadi tantangan. Kadang kita berhadapan dengan campur tangan keluarga dalam urusan gereja, urusan pekerjaan, dan sebagainya. Yesus juga berhadapan dengan persoalan yang sama. Saudara-saudariku terkasih, Lukas menampilkan satu persoalan yang dihadapi oleh Yesus ketika ia sedang melaksanakan tugas pelayanannya, mewartakan sabda Allah. Persoalan yang dihadapi Yesus adalah ia dikunjungi oleh ibu dan saudara-saudaranya. Ibu dan saudara-saudaranya mengganggu konsentrasi pewartaannya. Memang Santo Lukas tidak menyebutkan secara jelas tujuan kehadiran mereka, namun beberapa penafsir mengatakan karena semakin populernya Yesus, maka kecemasan ibu dan saudara-saudaranya adalah ia akan mendapat banyak tantangan dari tokoh-tokoh Yahudi dan ahli-ahli Taurat. Pendapat lain juga mengatakan mereka ingin mengajak Yesus untuk kembali ke rumah dan beristirahat sejenak. Bagaimana reaksi Yesus berhadapan dengan situasi ini? Reaksi Yesus ketika orang memberitahukan kepadanya, "Ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau." Yesus tidak marah terhadap orang yang menyampaikan berita itu. Ia juga tidak marah terhadap ibu dan saudara-saudaranya. Tetapi ia tegas menunjukkan kepada semua orang yang mendengarnya tentang komitmennya yang sungguh akan misi perutusannya sebagai putra Allah dan juga panggilan ibu dan saudara-saudaranya sebagai pendengar dan pelaku sabda Allah. Ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Saudara-saudariku terkasih, di sini Yesus tidak bermaksud menghina ataupun menyangkal ibunya dan saudara-saudaranya. Tetapi yang mau ditekankan Yesus adalah menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah. Yang mau ditekankan Yesus saat itu adalah menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah, mendengarkan Yesus yang sedang mewartakan sabda Allah. Maka ungkapan Yesus tidak diprotes oleh ibu dan saudara-saudaranya karena Bunda Maria membenarkan sabda putranya. Bunda Maria menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang pertama. Ungkapan Yesus ini juga dapat dipahami sebagai pujian kepada Bunda Maria dan saudara-saudaranya sebagai pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik. Disinilah kesempatan yang digunakan oleh Yesus untuk mengajar para pendengarnya memiliki sikap iman seperti ibunya, yakni menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik. Saudara-saudariku terkasih, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga seperti Bunda Maria dan saudara-saudara Yesus memiliki kerinduan untuk bertemu dengannya? Saat ini adalah saat yang paling istimewa untuk merenungkan sabda Allah dalam bulan Kitab Suci Nasional ini. Tak perlu diragukan bahwa kita tidak memiliki kitab suci. Setiap keluarga pasti memiliki kitab suci. Apakah selama mengisi bulan Kitab Suci Nasional ini, kita meluangkan waktu untuk membuka, membaca, mendengar, dan melaksanakan sabda Allah?
Atau apakah kita sebagai keluarga Katolik sudah hidup seturut sabda Allah? Membaca, merenungkan, dan melakukan sabda Allah bukan saja tugas para imam, biarawan, biarawati, tetapi kita semua. Ingat sabda Yesus, ibu dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan sabda Allah dan melakukannya. Kita adalah ibu, saudara-saudari, dan bahkan murid Yesus. Semoga kita menjadi pendengar dan pelaku sabda Allah yang baik dan benar. Amin.